Udah mulai. Kembali lagi di yang ngobrol episode 5 ya? Episode 5. Banyak ya ternyata. Keren. Bagus. Sekarang bersama teman saya Zaki Ditama. Dia adalah Naonnya? Sok mana yang ngeliat aing kayak gimana, aing pengen tahu. Kan kalau si Bilal mah jelas calon dokter RSJ. aduh. Iya kan? Salah sih. Iya kan? Nggak salah sih. Pendengar yang baik. Amin. Gimana mulai kontennya, mau gimana? Bingung saya juga. Ayo kita ngobrol. Ya. Yang ngobrol. Gitu awal Ya openingnya kan? gitu. Ini kan kontennya kan ngobrol kan. Ayo kita ngobrol, ya ngobrol. Kan tegang nahanya ada kamera teh. Jadi awkward gitu. Lumayan Enggak juga, sih, sedikit kayak lah. ngobrol aja. Ya udah sok. Mau ngobrolin apa? Ngobrolin yang sebenarnya ini udah di-record. Buat yang belum tahu, ini sebenarnya udah pernah sama Jack, cuman Kayaknya yang tahu cuma Aldo doang deh. ya biar ada yang tahu. Oh iya. Sebenarnya udah pernah ngobrol 30 menit, cuman tidak jadi. Jadi sekarang ngobrol lagi, diulang. Reshoot. Iya, cuman ganti pertanyaan. Kenapa? Waktu itu ngobrolin apa? Ngobrolin masalah psikologi. Oh iya. Iya kan? Harus di-build apa itu? Harus di-build up Jack. Build apa yang Jack? Biar jago nanya. Enggak. Mana itu apa sekarang kesibukannya? Nggak tahu sih ya. Gimana loh? Maksudnya kesibukan aing ngapain sekarang tuh lagi nggak jelas aja. Maksudnya sama PPKM sama COVID dan teh aing melewati proses dimana aing bingung aing harus ngapain sampai nemu aing harusnya ngapain sampai bingung lagi aing harusnya ngapain gitu. Tapi udah melakukan sesuatu belum? Selama COVID kayak gini teh gitu. Udah sih. Maksudnya kayak aing itu kan harusnya lulus sekarang ya. Iya. Harusnya lulus 2021. Sama ya. Terus? Tapi aing tuh telat setahun. Jadi skripsi aing tahan lah Sama. gitu. Tapi mana nggak setahun kan? Satu semester kan mana? Semester. Aing mah setahun. Kenapa mana memutuskan untuk nahan skripsi? Ada kerjaan? Ada kesibukan? Sebenarnya enggak. Terus? Nggak tahu ya, itu takut aja. Terus ini baru mulai tiba-tiba bahasnya dalam gitu aja. Ya kan mana yang mau dalam, ya udah. Ya udah deh. Iya, aing takut. Takut karena Takut. Jadi aing itu bukan tipe orang yang kalau misalnya di kelas nilainya harus bagus. Aing tuh ya udahlah yang penting aing punya ilmunya aja gitu. Aing lebih street smart lah pengennya gitu, dibandingkan class smart gitu. Nah, makanya selama kuliah tuh aing kayak ya udahlah nilai mah seadanya aja enggak apa-apa. Iya. Yang penting aing ilmunya dapet gitu. Yang penting aing benar-benar paham apa yang aing pengen paham gitu. Nah, tapi pas buat skripsi itu kayak buah hati kampus gitu, ngerti? Bukan buah hati kuliah lah. Iya. Ngerti gak sih kayak mana lulus kuliah, mana dilihat hasil jerih payah mana selama kuliah itu skripsi mana gitu. Aing tuh punya visi skripsi aing tuh pengen edan pisan. Aing tuh pengen skripsi aing tuh bisa masuk salah satu jurnal internasional lah gitu. Ya kepake lah seenggaknya Ya, gitu. bermanfaat lah gitu. Nggak kayak skripsi yang lain. Siapa tuh yang bener? Banyak lah. Udah, terus terus nah, waktu menjelang aing dikasih kesempatan buat sok nih bikin skripsi gitu ya. Aing tuh takut anjing. Jadi pas aing bikinnya aing kayak takut. Bentar dulu, mana kuliah di mana? Oh, aing kuliah di psikologi. Salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung. Kuliah psikolog. Makanya jadi calon dokter RSJ. Ngurusin kamu kan, orang-orang kayak kamu nanti ngurusin. Nah, terus jadi waktu dikasih kesempatan buat skripsi itu aing takut anjing. Aing takut kayak anjing gimana kalau misalnya skripsi aing tuh enggak sesuai sama ekspektasi aing gitu loh. Dan dibandingkan aing harus menghadapi kegagalan itu, aing lebih baik buat nahan skripsi kayak anjing nanti dulu aing enggak mau mikirin ini, aing tegang, aing panik gitu. Menurut mana baik enggak? Sebenarnya tidak. Karena larinya beberapa hal hilang, kayak waktu sama materi, uang gitu kan. Aing berarti bayar SKS lagi, bayar UKT lagi gitu ya. Itu
Tapi kalau misalnya ngelihat dari sisi baiknya ya aing lebih tenang aja gitu ngejalaninnya. Tapi itu tuh nggak bagusnya karena aing menghindar gitu. Ngerti nggak sih? Gitu. Kan mana sering dikenal dengan Jack kabur dari SMA. Jadi waktu SMA dulu Jack tuh Ada cerita lah. ya sampai sekarang juga masih sering kabur ceritanya. Cerita orang-orang. Betul. Itu base-nya dari apa? Takut sih. Aing tuh nggak tahu ya. Aing tuh ngerasa paling mudah ngehindarin konflik gitu loh. Oh, Jadi kayak nggak konfront. kadang nggak konfront gitu. Tapi kalau misalnya aing lebih baik anjing malas buat ngadepin kayak gini mah gitu ya. Tapi kabur. Kayak jadi kabur gitu. Tapi kadang di satu sisi ketika aing kabur dari masalah itu tuh ya aing akhirnya mau nggak mau harus dikonfront gitu. Ngerti nggak sih? Mau sejauh apapun aing lari, masalah itu nggak akan pernah lari dari aing gitu. Bakal selalu ada di aing. Ada nggak masalah yang mana kabur tapi nggak beres juga? Ada sih. Banyak. Nggak banyak sih, lebih. Contohnya? Wah, aing malas nyebut soalnya itu mah nyangkut konteks instansi. aja, nggak usah nyebut. Ayo namanya. udah, intinya mah aing kerja. Terus aing ngerasa kayak ya udahlah, namanya liar gitu, aing nggak pernah kerja yang kayak gini gitu ya. Terus terus ya karena aing nggak ngerasa dibimbing, aing juga salah sih nggak begitu nanya gitu ya. Iya. Jadi aing kayak setengah-setengah gitu ngerjain kerjaannya tuh. Dan lama kelamaan aing kayak si Jack mana terus anjing sia nanya aing mah tak chat aing gitu. Ulah Nyalah gitu. Terus ya udah. tapi kan waktu di chat juga mana sempet kabur kan kalau nggak salah. Sempet sih. Bukan kabur sih, itu mah lebih ke aing lagi nggak megang HP. Tapi lama ya. Tapi lama jadinya gitu. Ada pengganggu dulu sebentar ya. Halo. Lagi bikin YouTube goblok. Duduk tapi jangan ngomong. Anjing sarap. Saya datangnya dulu telat. Yuk mau dimulai sekarang. Udah, kan mana udah anjing. Terus Gitu. Ya sampai pada akhirnya aing dikeluarkan tapi tanpa announce gitu loh. Jadi kayak ya udah emang aing keluar aja lah. maksudnya Udah bukan bagian dari si pekerjaan itu lah. Berarti nggak disuruh sama si yang ngerjain mananya, disuruh keluar ya? Nggak. Nah, tapi masalahnya kejadian itu nggak tahu ya, ini kejadian kayak gitu tuh nggak sekali dua kali deh ini. Gitu, cuma itu yang aing sebut itu kejadian pertama lah. Oh, itu udah lama tuh. Udah lumayan Tahun lama. kapan? 2019. Kayaknya 20 deh. Tahun lalu. 2020. Pokoknya aing mulai aneh kayak gini teh sejak sejak Covid ada sejak nggak boleh kampus offline gitu. Kenapa mana menyalahkan Covid? Nggak mau lah. Karena kalau misalnya aing bisa lihat mana bisa prosper gitu ya, atau orang-orang teman-teman aing yang lain bisa nyantai-nyantai aja sama Covid, ya kenapa aing harus nyalahin Covid gitu? Karena masalahnya mah di aing. Gitu. Iya itu buat mana? Saya nggak snapgram? Enggak. Awas apa? Kirain yang Baik kita biar behind the scene. BTS. Behind the sex. Terus ilmu yang mana dapat dari kuliah apa sampai sekarang? Kan mana orangnya ini kan apa street smart gitu, maksudnya Yes. walaupun nilai nggak bagus-bagus amat, cuman ilmu mah nerap gitu di mana. Amin. Jangan gitu. Anjing emang ada si Bel yang mengganggu. Ilmu yang mana dapat selama kuliah apa? Yang Lebih ke tentang orang sih. Maksudnya kan aing selama di psikologi juga belajar tentang manusia gitu ya. Belajar kayak orang teh kenapa orang bisa ngelakuin apa yang orang itu lakuin gitu loh. Kasarnya gini deh, aing tuh sekarang kalau misalnya ada orang ngelakuin sesuatu ke aing mikir dulu, ini orang kenapa bisa kayak gini gitu. Tapi larinya jadi loba teh mikir gini. Sehingga mana mau ditenggal jauh tenggal balik gitu. Tapi eye for an eye gitu. Eye for an eye lah gitu ya. Kayak nggak usah mikir dua kali lah kayak gitu mah gitu. Tapi nggak tahu sih aing kadang ada mikir gitu. Misalnya deh ada orang ngomongin aing di belakang gitu ya. Ya aing. Kadang-kadang larinya kayak
jing nih jalma ngomongin aing dong gitu. Terus Ya. aing Kesel. jatuhin lagi, kesel ngejatuhin orang itu di belakang orang lain juga Ya. gitu ya. Tapi sekarang mah kayak mikir gitu, sieuna ngomong gini gitu. Oh meren saya kecewa di aing kayak gini. Oh meren saya berekspektasi aing kayak gini tapi ternyata aing nggak kayak gitu. Sebelum lebih lanjut, kenapa mana memutuskan psikologi? Aing pengen psikologi karena waktu SMA tuh aing dibilang kayak apa ya, orang bisa curhat sama aing gitu lah. Serius. Iya. Terus kayak jadi kemarin bagus kayaknya jadi psikologi gitu. Aing kepo lah anjing naon sih psikologi teh gitu. Terus pas aing lihat psikologi itu apa, oh ternyata psikologi teh buat maneh pelajarin manusia gitu. Karena kan psikologi teh dari definisinya mah ilmu jiwa gitu ya. Tapi si ilmu jiwa ini tuh karena nggak bisa di teuing naon si jiwa teh gitu ya. Jadi arti psikologi sekarang teh ilmu yang mempelajari perilaku. Oh. Nah, salah satu alasan aing pengen psikologi itu karena aing pengen jadi pebisnis lah ya. Pengen jadi orang kantor atau apa gitu ya. Aing pengen tahu gitu gimana caranya bisa masuk di pikiran orang. Oh. Jadi misal aing lagi maneh sama aing mau bikin bisnis nih. Gimana caranya aing bisa ngebuat maneh tuh punya deal sama aing gitu. Ya. Intinya mah bisa paham apa motivasi maneh sehingga aing bisa tahu cara ngakal-akalin manehnya gimana gitu. Jahatnya mah gitu. Kalau di bisnis kan tapi. Jahatnya gitulah. Dua. Kalau dalam segi medis, mana geraknya di bidang di kerjaan kayak gimana? Kalau medis larinya ke asisten psikolog kalau medis. Atau tapi yang itu mah korporat sih. Maksudnya aing kalau misalnya lihat prospek kerja aing dari lulusan sarjana tuh kalau nggak jadi asisten psikolog ambil ini yang HR gitu. HRD kayak gitu. Tapi larinya paling staf administrasi juga gitu. Jadi kayak yang misal rekrutmen gitu ya. Ada yang mau perlu tes ini nanti aing yang administrasinya gitu. Misal nanti rekrutmen di korporasi apa, terus ada tesnya gitu ya. Apa namanya psikotes kayak gitu. Nah, nanti aing yang administrasinya. Yang bikin psikotes siapa? Yang bikin psikotes mah ininya apa namanya peneliti psikolog. Psikolog. Mana yang belum bisa bikin psikotes? Belum lah, maksudnya aing bisa juga ya kredibilitas aing apa gitu. Atas S1. dasar. Belum bisa sih kalau misalnya, tapi nggak tahu juga ya. Cobain aja. Tapi menurut aing mah belum bisa karena aing masih belum punya kredibilitas. Siga aing teh saha sih di dunia psikologi gitu ya, geus ngajian alat tes deui wae gitu. Tapi kalau misalnya untuk skripsi mungkin kan ada ya skripsi teh ada yang alat ukurnya teh bikin sendiri teh gini. Tah, alat ukur bikin sendiri teh diujinya nanti paling dibantu sama pembimbing gitu. Jadi ya tetap harus ada yang ngawasin lah orang yang lebih edan gitu. Oh. Gitu. Tapi ini mah FYI aja ngobrolannya ngawang gitu. Soalnya saya kan street smart bukan class smart gitu. Dari street smart mana apa yang pernah mana dapat? Street smart tuh maksudnya gimana? Kayak aing yang penting aing ngerti aja deh anjing. Aing buat aing doang gitu, nggak usah buat orang lain, ngerti gak sih? Oh iya. Jadi mau aing belajar apapun tuh dari mana aja bisa gitu, nggak usah Mana belajar dari bagus kelas. kan secara teori? Beberapa hal, kalau misalnya teorinya aing suka gitu. Tapi kalau misalnya aingnya nggak suka mana Nggak gitu, nggak nggak aing dimasukin. dalamin gitu. Oh. Gitu. Tapi banyak pengetahuan tentang psikologi yang mana tahu kan? Lumayan. Ngelihat sekarang lingkungan anak muda. Anak muda, ini apa nih yang ini self diagnose. Ya, tentang self diagnose. Itu Apa? mana gimana menanggapinya? Maksudnya aing suka ketika orang-orang mulai sadar kalau misalnya kesehatan mental itu penting. Gitu ya. Bagus lah gitu orang tahu kalau misalnya kesehatan mental itu sesuatu hal yang harus dijaga selain kesehatan fisik gitu. Tapi di sisi lain banyak orang tuh ngediagnos diri sendiri gitu, kayak misal mereka udah baca tentang depresi gitu ya. Aing depresi gitu. Ada juga yang Diganggu mulu. Terus ya yang kayak gitu lah, aing nggak suka bagian self diagnosnya aja. sana Gitu. dulu lah. Lagi bikin konten anjing. Terus Ya aing nggak suka pas bagian self diagnosnya aja gitu. Tapi aing suka ketika awareness-nya mulai nyata gitu. Ya itu gray area lah gitu. Kayak itu hal yang harus dipisahin sebenarnya gitu. Dan
sebenarnya di kampus aing juga itu teh ada obrolan buat kayak gitu tuh, namanya psikoedukasi. Jadi kayak gimana caranya kita ngedukasi masyarakat secara umum tentang kesehatan mental gitu. Kayak oke, bagus, mana tahu ciri-ciri orang depresi kayak gimana, ciri-ciri orang dengan adiksi kayak gimana, ciri-ciri orang dengan ADHD atau apa ya, patologi psikopatologi yang lain tuh kayak gimana gitu ya. Tapi nggak baik kalau misalnya maneh anjing aing udah baca kayak gini, kayaknya aing termasuk bagian ini deh. Oh, nggak Dan boleh. apalagi ketika nge-branding ke orang-orang lain gitu. Mana tahu nggak sih aing tuh punya depresi gitu. Yang kayak gitulah. Gitu. Tapi kalau udah terdiagnose nggak apa-apa kan? Maksudnya dia emang udah didiagnosa oleh psikiater. Iya. Nah, didiagnosanya tuh harus sama orang yang emang punya wewenang untuk ngediagnosa gitu. Itu psikolog kalau nggak psikiater. Gitu. Jadi misal Mane punya temen yang menurut Mane saya punya ciri-ciri atau gejala lah, kayak misal depresi gejalanya ini gitu ya. Oh, ini kayaknya ada di teman aing gitu ya. Nah, Mane bisa bawa teman Mane ke psikolog yang Mane tahu gitu. Buat bener didiagnosa gitu, bener nggak sih si teman Mane ini tuh punya psikopatologi gitu. Gitu. Rumornya kan kalau di kuliah psikologi banyak orang yang berobat jalan. Apakah Maneh salah satunya? Lumayan, kan kamu tahu saya punya masalah dengan kabur-kaburan. Jadi menurut Maneh apa? Jadi menurut Maneh aja. Kalau aing lihat dari teori ya. Enggak ya. Si aing kabur-kaburan ini tuh sebenarnya cara aing buat ngadepin masalah. Coping. Jadi coping tuh ada dua kan. Ada yang konfrontasi sama masalah. Jadi si bentuk copingnya tuh ngadepin masalahnya secara langsung. Ada juga yang copingnya tuh secara emosi. Jadi kayak Maneh tenang dulu gitu. Nah, kebetulan salah satu cara coping aing menangani emosi aing itu dengan kabur. Orang mungkin nanganin coping emosinya tuh kayak nonton film atau ngelakuin hal-hal yang dia suka. Intinya mah ya kabur dari akar masalahnya gitu. Tapi pada akhirnya itu tetap harus dihadepin. Berarti coping yang paling benar yang pertama. Sebenarnya mah paling benar. Karena itu menyelesaikan akar stresornya, akar stresnya gitu ya. Nah, cuma untuk Mane bisa menghadapi akar stresnya ini, Mane harus bisa dengan pikiran tenang gitu. Nah, aing punya konsep lah, kayak Mane jangan pernah bikin janji ketika Mane lagi senang gitu, dan jangan pernah bikin keputusan kalau misalnya Mane lagi marah. Kenapa? Karena emosi Mane mempengaruhi judgement Mane gitu. Sok Mane kalau misalnya lagi senang pisan, Mane janji segala itu gara-gara Mane lagi senang doang. Mane lagi hype banget gitu ya. Tapi ketika Mane lagi marah, kesel juga, Mane memutuskan untuk ngelakuin sesuatu, itu tadi marah Mane, bukan akal pikiran Mane. Makanya jadi sebaiknya tenangin diri dulu gitu. Nah, coping buat nenangin diri itu tiap orang beda-beda. Kalau buat Mane apa? Buat aing main game. Main Dota kan sama kamu, main Dotanya. Main Dota buat aing. Ada juga mungkin buat orang yang lain mah kayak baca atau bahkan nongkrong kayak gini gitu ya. Nongkrong sama teman-temannya gitu. Ngobrol gitu. Ada juga yang copingnya salah kan? Ada. Contohnya? Ada. Contohnya self harming. Self harming itu salah satu bentuk coping yang salah gitu. Jadi kayak apa ya? Mereka nggak nemu cara untuk menenangkan diri gitu. Sampai akhirnya mereka bisa apa yang mengasosiasikan apa yang mereka lakuin untuk nge-harm dirinya sendiri itu menenangkan buat mereka. Kayak gitu. Itu tapi kan itu bentuk dia ngelepas stres. Betul. Nenangin pikiran. Iya, betul. Nah, makanya tapi digantinya gini dulu deh. Kalau misalnya kalian yang nonton, anjing gaya banget ya, kayak ada yang nonton aja. Ada 100. Itu kan yang lain, kan saya mah bukan siapa-siapa. Tetap 100. Ya. Nah, intinya kalau misalnya kalian punya temen yang kalian tahu ngelakuin self harming gitu ya, apa ya, coba di comfort deh gitu. Kayak mungkin nggak semua orang senang buat ngobrolin apa yang udah mereka laluin gitu ya, atau apa yang mereka lakukan gitu ya. Tapi sebenarnya self harming itu salah satu bentuk mereka untuk menyatakan kalau misalnya mereka tuh lagi sakit. Gitu loh. Mereka butuh bantuan gitu, dan be there for them aja gitu, be there help aja gitu. Jadi pertolongan untuk mereka gitu. Salah satu bentuk pertolongan paling mudah yang bisa kita lakuin tuh untuk ngobrol sama dia, untuk ngasih ketenangan ke dia. Kalau caranya untuk nge-reach orang berdasarkan ilmu psikologi itu gimana? Menarik. Pertanyaannya bagus ya. Bagus. Sebenarnya simple sih. Mana yang paling kenal sama orangnya? Mana yang paling tahu gimana cara terbaik untuk ngedekat sama orangnya? Gitu.
sebenarnya gini deh. Itu perannya teman kan berarti? Iya, perannya teman gitu. Sesimpel bisa say hi apa kabar gitu ya. Orang mungkin mikir itu basa-basi gitu, tapi sebenarnya ada real meaning aja gitu di balik hal itu. Kayak misal kita ketemu nih, mana nanyain apa kabar? Iya. Ya udah gini-gini aja biasa aja gitu. Tapi itu tuh sebenarnya Aing nggak ngasih tahu semuanya gitu. Iya. Ya kan? Iya. Mana harus tahu gimana caranya mana bisa ngebuat lawan bicara mana nyaman untuk bisa si lawan bicara mana itu bisa ngasih tahu apa yang mereka rasain gitu. Iya. Itu tuh. Iya, oke. Kalau itu kan perannya temen ya. Iya. Maksudnya udah punya koneksi lah. Tapi kan sebagai psikolog Ya. ketemunya kan emang harus orang yang baru kan. Baru Iya. kenal gitu. Dan harus tahu itu gimana. Gimana peran Aing sih? Maksudnya peran Aing di sini sebagai psikolog dalam artian Aing udah punya S2 atau Aing sebagai sarjana psikologi gitu. Karena kalau misalnya ada peranan Aing sebagai sarjana psikologi, menurut Aing hal yang paling bisa Aing lakuin cuma nge-spread awareness aja. Jadi mana belajar 4 tahun, orang-orang belajar 4 tahun buat ya salah satu misi yang baiknya itu. Iya. Oh. Kamu menurut Aing itu gitu karena gini deh, karena Aing belajar di psikologi, Aing mulai paham gitu ternyata tiap orang tuh punya masalahnya masing-masing gitu. Ya, kayak anjing sini punya berhadapan sama keluarganya yang kayak gini gitu. Sini lagi punya masalah sama ekonominya gitu. Sini punya masalah sama ininya gitu. Dan hal-hal itu tuh stres itu tuh yang ngeganggu mereka untuk function dalam kehidupan gitu. Kayak buat ya nggak fully functional lah gitu. Dan mereka tuh nggak tahu cara ngadepinnya gimana. Nah, jadi kita bantu. Makanya itu salah satu apa ya, mulyana cek Aing mah mulyana sarjana psikologi kita di situ gitu. Gimana caranya Aing ngebantu masyarakat biar secara kesehatan mental mah pada oke semua gitu, pada bagus semua. Berarti tapi nggak ada uang ya kan di situ? Itu iya sih, makanya kan tadi pengabdian lah ya teman. Pengabdian. Makanya kalau misalnya mau ngomongin uang mah larinya ke korporat sih, paling gampang gitu ya. Atau nggak jadi asisten psikolog gitu. Bisa naik nggak jadi psikolog beneran dari asisten? Walaupun nggak harus S2 ya. Nggak bisa sih. Nggak bisa ya? Nggak bisa karena ada kode etiknya. Kode etiknya? Bisa disebut nggak? Wah, Aing lupa itu ada bukunya, ada buku panduannya gitu. Kayak kode etik rumah ini kan dokter kayak gitu. Jadi kayak buku panduan gitulah. Intinya apa? Inti dari kode etik mana? Itu kode etik tuh ngasih tahu kayak misal Aingnya udah psikolog nih. Aing punya hubungan sama klien gitu ya, sama konselor Aing. Sama klien Aing gitu. Hubungan Aing sama klien Aing teh kayak gimana? Boleh nggak bolehnya teh kayak gimana? Batasan Aing sama klien Aing tuh kayak gimana gitu. Terus kalau misalnya Aing nggak sanggup buat nanganin kliennya tuh cara ngadepinnya gimana gitu ya. Yang kayak gitu. Atau kayak Aing ada psikiater, psikolog sama sarjana psikologi gitu ya. Batasan-batasannya teh apa aja? Sarjana psikologi bolehnya apa? Psikolog bolehnya apa? Psikiater bolehnya apa? Tapi kan buat kalau menurut orang, kalau misalnya orang belajar cara maneh buat jadi psikolog gitu, nggak harus orang kuliah meren. Orang nggak harus kuliah, ya cukup ngerti orang aja gimana gitu. Ya tergantung. Gini kalau bedanya orang yang bisa jadi ngerti orang banget sama psikolog, yang belajar psikolog terus jadi bisa jadi pendengar yang baik, itu apa bedanya? Sama-sama pendengar yang baik kan? Iya. Tapi kalau kata Aing, psikolog tuh punya skill setnya sendiri. Karena mereka belajar teknik terapi. Oh iya. Kayak misal mana ada salah satu apa ya, patologi lah ya, salah satu bukan kelainan lah, abnormalitas dalam perilaku itu salah satunya anxiety. Ya. Ada orang yang punya kecemasan berlebihan sampai dia nggak bisa fungsional dengan baik gitu ya. Dia akhirnya nggak bisa ngelakuin hal-hal dalam kehidupannya dengan bener aja gitu. Kayak buat kerja saya jadi nyerotik gitu, jadi mikirin hal-hal yang seharusnya nggak usah dipikirin. Dia cemas banget loh orangnya. Nah, si kecemasan ini tuh salah satu teknik terapinya tuh Aing lupa ya namanya apa, tapi intinya tuh mata mana ngelihatnya ke depan. Iya. Gitu. Karena mata ngelihat ke depan tuh mana yang mikirnya nggak akan kemana-mana jadinya gitu. Ini kayak gini ya? Iya, kayak mana ya? Dan makanya itu tuh salah satu bentuk terapinya kayak gitu. Nah, Aing tuh baru tahu cara terapi kayak gitu tuh dari mana ya? Dari TikTok kalau nggak salah ya. Enggak, tapi serius aja TikTok tuh lumayan educational juga beberapa hal gitu. Kayak gitu. Dan
Dan pas aing cari-cari, oh ternyata banyak gitu teknik-teknik yang kayak gitu tuh. Atau kayak gini deh, mana pernah panic attack nggak? Pernah kan? Ketika mana panic attack tuh, Jangan orang. Ya udah, Orang lain lah ceritanya. ya udah. Oh, tapi mana tahu kan panic attack? Ya, tahu. Nah, panic attack itu kan mana hyperventilating tuh kayak nafasnya cepat nih, tegang, deg-degan, ngap gitu ya. Terus ada salah satu tekniknya tuh grounding kalau nggak salah nama tekniknya tuh. Itu tuh nanti maneh ditanya gitu ketika maneh lagi panic attack tuh, coba lihat sekeliling, maneh lihat apa? Oh yang kayak enggak jadi lanjut. Maneh lihat sekeliling, maneh lihat apa gitu ya. Misal maneh lihat lampu, sok ceritain terus maneh lihat apa aja. Aku lihat lampu, misalnya. Aku lihat kipas berputar, aku lihat ada Aldo pakai baju biru gitu. Itu gunanya buat maneh. Aing juga sebenarnya nggak tahu ya karena Aing belum belajar teknik grounding itu. Cuma Aing tahu itu salah satu teknik yang psikolog belajar. Gitu teknik grounding tuh tapi yang jelas mah yang lihat efeknya tuh itu nenangin. Buat maneh kayaknya lebih aware sama keadaan maneh gitu kayak karena pikiran kan kabur. Iya kemana-mana kan gitu kan. Jadi biar fokus ya. Fokus lah kasarnya gitu. Atau lebih kayak buat nggak kepikiran hal-hal yang lain gitu loh, biar lebih fokus ke 1-2 hal aja gitu. Kayak gitu. Tapi ini Aing nggak tahu ya, ini berdasarkan asumsi Aing. Ini kan ngawang dari calon psikolog. Amin. Tapi Aing nggak tahu sih, Aing nggak pengen gitu loh jadi psikolog tuh. Kenapa? Tapi Aing lebih suka jadi life coach gitu. Life coach. Kayak sebenarnya life coach tuh intinya kayak barudak nu bisa diajak ngobrol, ngerti sih? Kayak Aing boga masalah anjing kasahnya, kasih Jack. Nah, Aing pengen kayak gitu tapi di level yang bisa nge-reach-nya tuh banyak orang banget gitu. Oh iya. Kayak even stranger. Iya, even stranger gitu. Kayak Aing pengen stranger bisa datang ke Aing, bro Aing punya masalah gini, kayaknya gimana ya? Gitu loh. Berarti nyari solusi kan tetap. Iya. Finding solution. Iya, tapi the fun fact-nya tuh solusinya tuh sebenarnya kita semua tahu solusi kita, masalah kita masing-masing. Sebenarnya. Cuma kan Cuma yang itu yang konsep apa? Konsep ini konseling. Ya, konsep konseling. Jadi ini juga kayak buat konseling itu jangan pernah ngelihat orang yang konseling itu orang yang punya masalah jiwa. Gitu. Karena pada dasarnya konseling itu cuma ngebantuin kita ngadepin masalah-masalah yang kita punya gitu. Jadi orang bilang konseling itu datang ke konselor biar konselornya bisa ngasih jawaban-jawaban dari masalah kita gitu. Padahal enggak, sebenarnya jawaban-jawabannya itu ada di kita sendiri gitu. Konselor itu cuma ngebantuin kita buat mentakin masalah-masalahnya gitu. Jadi misal dalam hidup kita punya masalah kayak keluarga, kampus, ekonomi gitu ya. Nah dari masalah-masalah itu sebenarnya mana sih masalah yang paling utama? Itu tuh nanti bantu sama konselor buat kayak dituntun gitu, dilewatin masalah satu-satunya gitu. Ini masalah A, kamu keadaan sekarang punya masalahnya A, B, C, D. Dari masalah A, B, C, D, saya ngobrol sama kamu, kelihatannya kamu paling berat masalahnya di A. Rootnya gitu. Nah menurut kamu gimana gitu? Iya. Kamu ngerasa setuju nggak sama hal kayak gitu? Kalau setuju, misal masalah dengan keluarga kamu tuh sebenarnya bukan cuma kamu yang ngadapinnya, banyak orang di luar sana yang punya masalah yang serupa. Nah mungkin di sini kamu masih belum nemuin titik penyelesaiannya. Nanti konselornya tuh ngasih pilihan cara lah gitu, kayak ada orang yang selesai masalah A tuh caranya ini, ada orang yang selesai cara nyelesain masalahnya gini. Coba menurut kamu yang paling bisa kamu lakuin yang mana? Kayak gitu. Jadi sebenarnya konseling itu cuma ngasih pilihan biar maneh itu tahu masalah maneh sendiri itu apa gitu. Tapi karena trial and error kan terhadap si kliennya. Karena emang tiap orang kan punya cara nyelesain masalahnya yang beda-beda kan. Jadi pasti trial and error sih kalau misalnya lihatnya dari perspektif kayak gitu ya. Pasti trial and error sih buat kita nyelesain masalah gitu. Sampai nemu ini ini yang berhasil gitu. Oh ini yang berhasil. Kayak gitu. Apakah penyakit mental bisa nular dari lingkungan? Wah, bagus tuh. Jadi sebenarnya penyakit mental tuh sebenarnya kan DNA kan ada juga yang DNA. Iya. Jadi sempat ada ada ini itu yang belajar di salah satu bidang ilmu psikologi gitu. Kayak apa sih bagian-bagiannya gitu. Namanya itu psikologi perkembangan. Ini psikologi perkembangan tuh melajarin manusia dari lahir sampai mati. Nah terus timbul pertanyaan gitu, sebenarnya apa sih yang bikin
tiap manusia tuh beda gitu. Ya. Apakah karena gennya kah? Apakah karena lingkungannya gitu. Ya. Nama ininya tuh nature versus nurture. Oh ya. Jadi intinya mah DNA atau lingkungan gitu. Nah, sebenarnya mana yang paling berpengaruh gitu, dan tiap apa ya, penelitian tuh ngebuktiin dua-duanya ada gitu. Kayak orang tua punya depresi, anaknya ada kemungkinan depresi juga gitu ternyata tuh. Tapi ada orang tua yang nggak depresi tapi anaknya depresi juga ada gitu. Jadi itu tuh perdebatan yang nggak ada berhentinya gitu. Macam diabetes berarti. Iyalah, nggak tahu sih. Iya kan diabetes larinya ke lifestyle sama genetik kan. Iya, kan? ada juga yang turunan, ada yang karena lifestyle-nya makannya salah gitu. Pola makan gitu kan. Mirip lah. Dan menurut aing jawaban dari perdebatan ini tuh ya dua-duanya ada. Gitu. Makanya kalau misalnya ditanya sebenarnya kesehatan penyakit mental tuh bisa diturunin atau enggak, bisa. Tapi ini mah menurut pandangan pribadi aing, sebenarnya yang paling berpengaruh tuh lingkungan. Sebenarnya paling berpengaruh tuh lingkungan. Kenapa? Menurut mana? Lingkungan. Karena kita basically sebagai manusia selalu punya pilihan gitu loh. Ya. Dan lingkungan tuh yang ngebatasin pilihan-pilihan kita. Kadang ini salah sih kalau misalnya aing ngomongnya depresi itu pilihan gitu ya. Tapi maksud aing tuh kadang depresi itu ditimbulin karena lingkungan kita yang ngebuat kita nggak bisa milih buat nggak depresi. Ya. Gitu loh. Jadi misal ada orang dengan lingkungannya yang stressful banget buat dia gitu. Misal dia abusive sama orang tuanya gitu ya. Terus di sekolah nggak ada punya teman gitu, dibully terus di sekolahnya gitu ya. Nilai anjlok-anjlokan, dimarahin sama gurunya gitu ya. Kan itu stressful banget gitu ya. Apalagi kalau misalnya maneh ngerasa hidup maneh sendiri gitu ya, nggak punya pegangan banget gitu, nggak punya support system yang lain, kemungkinan depresi itu tinggi gitu, meskipun orang tua maneh nggak punya depresi. Kayak gitu. Kalau misalnya kan aing pernah baca nih ada yang namanya depresi, ada yang namanya feel depressed. Ya. Nah itu bedanya apa? Depresi itu maneh terdiagnosa. Feel depressed tuh maneh ngerasa tertekan. Ngerasa depresi. Maneh ngerasa apa ya? Berarti depresinya cuma sebentar? Bukan. Sementara atau gimana? Setiap orang ngerasain sedih nggak sih? Ya. Tiap orang ngerasain sedih yang edan pisan, tiap orang ngerasain sedih yang kayak ya udah sedih. Tapi ketika maneh ngerasain sedih edan pisan, maneh bisa feel depressed gitu. Namanya feel depressed tapi bukan depresi. Tapi itu. bukan depresi. Tapi aing nggak mau bilang itu bukan depresi juga karena aing nggak tahu kan, gitu loh. Ya. Tapi kalau misalnya maneh ngerasa kesedihan berkelanjutan, maneh tuh ngegangguin maneh dalam ngejalanin keseharian gitu ya. Ya cari orang yang bisa ngediagnosa maneh. Biar tahu maneh itu bener punya atau enggak. Gitu loh. Intinya gini, kesehatan mental tuh tiap orang bisa tiba-tiba kena gitu. Tapi tiap orang juga bisa oke-oke aja. Gitu loh. Dan tiap orang buat bisa tiba-tiba kena tuh perlu didiagnosa lah. Tapi didiagnosanya bukan sama diri sendiri. Gitu. Kenapa nggak boleh ngediagnosa sendiri? Karena dasarnya apa? Mana yang ngediagnosa diri sendiri tuh? Kenapa harus punya ilmu untuk ngediagnosa? Kan maksudnya ada terms apa? Diri sendiri lebih mengenal diri sendiri Ya. kan? Berarti kan yang tahu aing sakit atau enggak sebenarnya harusnya aing dong yang paling tahu. Tapi pertanyaannya ketika emang benar yang paling kenal diri maneh sendiri itu diri maneh sendiri. Tapi ketika maneh lagi kalang kabut nih, maneh lagi nggak bisa fokus untuk ngerasain diri maneh sendiri, maneh bisa ngediagnosa diri sendiri dengan keadaan kayak gitu? Enggak kan? Dan ditambah lagi orang yang punya pengalaman dan kredibilitas untuk mendiagnosa tuh, ya mereka emang certified buat punya skill itu gitu. Jadi kasarnya mana mau nyuruh orang buat ngebedah orang tuh, orang dari jalanan gitu, ambil tiba-tiba disuruh jadi dokter bedah kan enggak. Ini juga sama gitu, ini tuh hal sesuatu yang sensitif dan harus hati-hati lah ngediagnosa tuh gitu. Karena buat maneh atau orang lain gitu ya, tiba-tiba dibilang oh kamu punya diagnosa depresi gitu, maneh kaget nggak sih? Kaget kan? Nggak, makanya nggak bisa gitu tiap orang tiba-tiba buat ngomong aing bisa ngediagnosa diri yang sendiri atau ngediagnosa orang lain tanpa punya kredibilitas yang jelas. Gitu. Tukang ojol gitu datang kamu depresi ya? Iya. Tapi tadi mun tukang ojolnya ternyata iya sih S2 psikolog. Nggak tahu juga ya. Duit we gitu ya, jadi narik gitu. Waktu narik ngajak ngobrol gitu kan bisa ke diagnosa.
Tadi sampai mana ya? Aing mau nanya apa lupa jika gara-gara ojol. Ada nggak mana yang punya teman gitu yang istilahnya punya penyakitnya itu beneran gitu, nggak yang cuman sedih doang? Ada sih, ada. Ada beberapa Yang paling parah? kenal gitu ya. Yang kenal ada yang bipolar punya, ada yang Itu rata-rata umurnya? Oh iya, ini yang lain kenal seumuran semua sih, kurang lebih ya kayak range 3 tahun di atas sama di bawah lah. Gitu. Yang punya ini tuh. Biasanya datang gara-gara apa? Datang gimana maksudnya? Dia punya penyakitnya itu, kan suka cerita kan berarti. Datangnya biasanya gara-gara apa? Kalau bipolar, singkat aing bipolar tuh genetik. Jadi emang ada beberapa kelainan mental yang emang itu tuh genetik dan nggak bisa disembuhin gitu. Nggak bisa disembuhin, tapi bukan berarti mana nggak bisa fungsional. Iya, ya. Contohnya deh orang skizofren. Orang skizofren tuh nggak ada obatnya gitu, nggak ada obat buat mana kasih terus dia tiba-tiba sembuh dari skizofrenia gitu. Kayak Lancelot gitu ya, nggak ada obat. Nggak, lanjut. lanjut. Tapi mereka tuh dikasih cara buat nanganin masalahnya. Jadi misal nih ada aing tuh pernah denger TED Talk yang punya skizofren, dia tiap kali ngelihat warna merah itu dia selalu ngelihat badut setan lah. Jadi beda-beda ya berarti? beda-beda. Delusi kan? Delusi ya. Delusinya beda-beda, triggernya beda-beda gitu. Tapi mana pernah nonton TED Talk nggak sih? Sering. Kan TED Talk tuh merah semua ya, kayak tulisannya aja merah gitu, terus ada karpet merah di bawah. Pas si Eta bicara tuh lampunya dimatiin semua aja. Karena ya biar nggak nge-trigger si Eta sama di depan kan. Nah terus dia bilang gitu, sebenarnya dia masih ngelihat gitu. Kayak sekarang aja aku ngelihat badutnya tuh lagi duduk di antara penonton gitu. Penyelesaiannya? Nah, penyelesaiannya tuh gimana caranya dia nggak ngefokusin sama hal itu. Makanya salah satu bentuk terapinya tuh gimana caranya mana nanganin stres yang mana punya. Berdamai gitu. Ya kasarnya berdamai lah. Ketika stres itu bakal terus ada, salah satu hal buat yang bisa mana lakuin itu cuma berdamai sama stres itu sendiri. Meskipun stresnya itu ada. Kayak gitu. Kalau yang sembuh bisa ada kayak depression sebenarnya bisa disembuhin aja. Kayak depression, terus addiction juga bisa. Cuma addiction tuh penyakit mental emang? Oh iya, sebenarnya addiction tuh penyakit otak. Karena addiction tuh larinya maneh candu sama sesuatu yang bikin maneh seneng. Gitu kan. Kayak misal ngerokok nih, maneh ngerokok tuh bikin maneh seneng. Makanya ketika tiap kali maneh ngerasa sedih, maneh larinya ngerokok karena ngerokok tuh menyenangkan buat maneh. Oke. Gitu. Tapi kenapa orang bisa larinya jadi addiction dan nggak bisa berhenti, karena mereka ngerasa satu-satunya hal yang bisa ngebikin mereka ngerasa senang tuh rokok itu sendiri. Gitu. Sama halnya dengan narkoba, sama halnya dengan pornografi, sama halnya dengan gambling, judi. Itu juga sama. Game juga sama. Mulai banyak lah sekarang penelitian yang ngomongin tentang adiksi tentang game gitu ya. Tapi Aing punya stand sendiri di situ karena Aing kayak ngerasa Aing nggak edik gitu sama game gitu ya. Cuma orang suka bilang anjing Jack mana edik gitu, mana denial ya. Aing sedikit denial. Kenapa? Karena bisa aja lepas sebenarnya. Karena gini, hal yang bikin Aing main game tuh teman-teman Aing. Iya. Aing main game cuma karena ada teman-teman. Mungkin copingnya itu ya. Iya. Dan bukan main game karena Aing pengen main game. Iya. Tapi emang ada pernah masa di mana Aing bisa ke warnet sendiri. Gitu. Ada itu emang Aing lagi sedih-sedihnya pisan lah gitu ya. Copingnya. Bentuk coping Aing di situ tuh Aing main game gitu. Cuma pada saat itu benar-benar nggak sehat gitu. Kayak Aing bisa ngabisin duit bisa sampai jutaan gitu main ke warnet. Gitu. Itu adiksi jatuhnya. Nggak tahu. Cuma kalau misalnya dari pandangan Aing itu salah satu kecenderungan adiksi gitu. Kecenderungan ya. Kecenderungan. Gitu. Aing belum ngelabelin Aing adiksi main game soalnya. Karena menurut Aing nggak boleh emang. Nggak boleh lah, Aing nggak boleh ngelabelin diri Aing sendiri kan. Kecuali Aing datang ke, misal ada dosen Aing yang psikolog gitu kan. Terus nanya, Aing Bu mau terapi gitu, mau konseling lah gitu. Boleh. Boleh. Ada di Unisba tuh ada. Jadi buat semua mahasiswa atau buat semua mahasiswa di Unisba, sebenarnya buat di luar juga bisa. Nggak bayar? Nggak tahu kalau nggak bayar emang. Cuma buat Unisba nggak bayar. Gitu. Itu gimana? Ya kayak Aing ngerasa main game Aing nggak sehat gitu ya. Ya Aing bisa nanya gitu ke mereka, Bu mau minta terapi dong gitu, mau minta konseling gitu ya. Terus nanti ngobrol kalau misalnya si dosennya ngelihat kayak Aing punya kecenderungan yang sama, ngelihat dari Aing lihat gitu ya tadi,
oh kayaknya kamu punya kecenderungan deh, coba deh dites gitu, nanti itu diases gitu sama dia gitu, kayak diwawancara, terus nanti mungkin dikasih kuesioner juga gitu ya, yang nggak tahu karena yang nggak pernah konseling kayak gitu. Nah, terus nanti tapi ada beberapa teman aing yang emang punya masalah kayak gitu, dan ketika konseling mereka cerita ke aing kalau misalnya mereka didiagnosa gitu, dikasih tahu ya mana punya PTSD gitu, mana punya post traumatik, terus mana juga punya depresi gitu karena post traumatic syndrome mana itu. Sedih lah ya. Tapi keren sih aing sama orang-orang yang kayak gitu tuh salut, karena mereka berani untuk ngadepin sesuatu yang benar-benar mereka takutin gitu. Oh iya. Gitu. Makin gelap aja nih. Apanya? Mukanya, Pak. Mukanya gelap. Lampunya cuma satu lagi. Oh apalah. Video low budget juga. Gitu. Tapi ya makanya kayak tadi yang bilang gitu, menurut aing tuh aing buat jadi psikolog, buat ngambil S2 tuh apa pilihan buat aing gitu, karena sebenarnya aing pengennya apa, mau aing jadi konselor klien satu lawan satu kayak gitu, atau aing cuma pengen jadi orang yang bisa ngebantu teman-teman atau lingkungan di sekitar aing doang gitu. Iya. Misal aing tahu gitu ya, beberapa teman aing punya kecenderungan sama kelainan penyakit mental gitu ya. Misal ada yang punya kecenderungan sama adiksi gitu ya, ada yang addiction on drugs gitu ya, kayak dia pakai beberapa narkoba, dan menurut aing itu nggak sehat banget buat dia gitu ya. Aing bakal bantuin gitu, kayak ayo tuh ikut sama aing yuk ke terapis gitu, ke konselor aing, ke salah satu dosen aing, atau ke biro-biro psikologi lainnya gitu. Nah, aing pengen nemenin mereka kayak gitu. Jadi kalau rehab tuh salah satunya sama psikolog. Rehab aing nggak tahu sih kalau rehab di Indo tuh kayak gimana ya, apalagi yang rehabnya institusi gitu ya. Cuma kayak sekarang kan si Anji tuh yang lagi rehab kan. Aing lihat si Anji tuh katanya jadi pengaruh baik gitulah sama orang-orang rehab lainnya gitu. Nah, itu aing nggak tahu kalau misalnya rehab secara institusi kayak gimana gitu. Cuma yang aing tahu kalau misalnya Manik datang ke psikolog, Manik itu emang pasti dibantu buat nyusun game plan lah. Jadi oke, ternyata Mane punya adiksi gitu ya, dan adiksi Mane itu ada levelnya, kayak dari mild, terus yang lupa pokoknya ada 3 lah, kayak yang terakhir severe lah, paling parah gitu ya. Nah itu tuh nanti cara nyelesainnya gimana gitu, cara coping dari rokoknya tuh gimana gitu, apa ada salah satu ininya tuh kayak pakai lollipop gitu, makan permen, diganti ya, diganti copingnya. Kayak gitu. Self harming juga salah satu bentuk alternatif copingnya tuh, ada yang pakai karet. Gimana? Jadi misal dia self harmingnya suka nyakitin lengan lah ya, nyakitin lengan. Dia pakai karet. Jadi karetnya tuh disimpan di pergelangan, terus karetnya ditarik gitu loh. Oh iya. Tarik gitu. Ada juga yang pakai es batu. Di halus-halusin gitu pakai es batu. Ada yang keren mah tato. Ada yang tato. Tato tuh bentuk salah satu dari self harming. Orang pernah dengar dari papa, maksudnya kenapa orang tato tuh, kata papa, karena papa kan belajar psikometrik. Nah, tato tuh kenapa orang mau tato? Ya karena dia suka rasa sakit katanya gitu. Tapi menurut aing beda self harming buat maneh ngatasin masalah sama self harming buat maneh punya rasa senang. Karena misal self harming rasa senang mah bisa salah satu bentuk seks gitu, kayak BDSM. Dominik sama itu ada dominating sama submission gitu ya, yang kayak gitu. Itu ada, dan selama itu bukan penyakit itu. Bukan sih, itu larinya libido aja. Cuma gimana maneh misal wah ini jadi kemana-mana ngobrolnya. Apa-apa. Misal ada yang sex drive-nya tuh dominating gitu ya. Dia suka jadi orang yang dominan gitu ya. Akhirnya gimana dia mempraktekkan libidonya kalau menurut aing. Kalau misalnya prakteknya berlebihan itu masalah. Tapi kalau misalnya prakteknya itu masih tanda kutip dalam perilaku wajar gitu ya udah, selama itu konsen dari dua belah pihak ya kenapa enggak. Ada yang sampai mati nggak sih? Aing nggak tahu sih. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Cuma ya aing tahu ada beberapa kasus yang berlebihan gitu, kayak misal aing tahu kan yang kasus yang minta foto pakai kain kafan gitu. Iya. Itu libido kan sebenarnya gitu. Itu sex drive dia gitu, yang bikin dia senang ngelihat hal-hal kayak gitu. Cuma buat dia minta orang-orang foto kayak gitu nggak berdasarkan konsen gitu ya. Orang nggak tahu kan yang kayak gitu bakal dijadiin sesuatu yang mengunggah seksual desire mereka gitu. Nggak tahu kan mereka.
Berarti fetish itu apa? Fetish tuh mirip sama libido gitu. Jadi kayak sesuatu yang bikin maneh turn on aja intinya mah. Oh. Gitu. Jadi misal kalau misalnya apa ya ini contohnya gitulah. Ya yang tadi kayak kapan? Itu fetish maneh, itu libido maneh. Hal yang bikin maneh sexually aktif gitu. Kayak anjing menggugah gitu buat maneh Yeah. itu. Tapi praktek maneh maksudnya aing enggak peduli libido maneh apa, tapi praktek maneh harus dipikirin gitu. Ya. Tapi ada juga libido yang rada wah ini bahaya gitu. Kayak misal ada yang punya libido sama anak kecil gitu. Larinya kan pedofilia kalau kayak gitu. Kalau untuk fobia yang kayak gitu, itu nangannya gimana? Kalau secara psikologi, fobia itu bisa disembuhin nggak sih? Ada yang bisa sih, seingat aing mah ada. Aing pernah baca yang bisa berhasil, dan teknik untuk menangani fobia tuh beda-beda. Ada yang misalnya ada yang takut sama kelinci gitu ya. Ya. Salah satu cara buat dia bisa ngadepin fobia kelincinya tuh kelincinya ditunjukin. Oh, di konfront langsung gitu. Ada yang kayak gitu berhasil, ada yang kayak gitu nggak berhasil. Kayaknya beda-beda. Jadi macam-macam banget lah, dan untuk aing buat bisa tahu skill set atau pengetahuan terapi itu apa aja tuh, itu di S2 sih kebanyakan. Oh, buat yang lebih advance itu. Advance-nya kayak gitu. Mana makan di mana? Situ ada sate. Kalau yang psikopat, sosiopat kayak gitu, mana belajar nggak? Belajar. Itu gimana? Belajar. Biasanya larinya dari conduct disorder sih yang kayak gitu. Itu gen atau lingkungan? Bisa ada yang karena lingkungan, ada yang karena genetik juga. Jadi ada yang karena lingkungannya itu dia nggak pernah diajarin empati. Dia nggak kayak orang kalau dipukul pasti sakit hati dong, ya nggak sih? Tapi karena dia diabaikan terus sama orang tuanya gitu ya. Sekalinya dipukul sama orang tuanya, dia nganggap itu kasih sayang. Gitu. Makanya dia seneng ketika dia dipukul kayak gitu. Karena dia dipeduliin sama orang tuanya. Ada yang gitu? Ada. Itu aing baca tuh kasus di keren. Ya itu yang baca itu kasusnya di Inggris gitu. Ada. Aing banyak lah kayak studi kasus gitu. Jadi diliatin kasusnya ada ini, terus coba sama kita digambarin gitu apa yang terjadi, kenapa dia bisa kayak gini gitu. Nah itu tuh nanti dilihat dari latar belakangnya kenapa, dilihat juga dari orang tuanya kenapa, keluarganya gimana, lingkungannya gimana di sekolah, di rumah, Ya. yang kayak gitu. Dari kan sosiopat kan ada ciri-cirinya, sosiopat, psikopat kayak gitu ada ciri-cirinya. Mana nemu yang teman mana yang kayak ini? Kayaknya enggak sih. Gak pernah? Enggak sih. Karena masih pada bisa nunjukin empati gitu loh. Tapi kan nggak tahu isi hatimu. Mungkin itu cuma gimmick gitu yang ditunjukin gitu ya. Mungkin, tapi nggak tahu juga sih. Cuma dari asumsi aing punya teman-teman aing yang aing punya sekarang tuh kayaknya belum ada yang nunjukin banget itu sih. Kalau sampai nemu mana gimana? Mau treat dia atau mau kepo sih aing. Oke po ya. Aing kepo sih kayak mana emang kenapa kok bisa kayak gini gitu. Pengen ngobrol gitu kayak kalau misalnya dia nggak ngerasa gelisah sama apa yang dia lakuin, wah itu aing rada PR itu. Itu bakal apa ya, dalam tanda kutip pengawasan aing sendiri gitu. Aing bakal kayak anjing. Sih kudu aya bakal ada boundaries enggak di mana? Boundaries sih enggak ya kayaknya. Cuma lebih ke wah ini orang harus aing liatin terus gitu. Bisi nanaon gitu. Iya. Bisi nanaon. Cuma kalau misalnya pas aing ngobrol ternyata si gelisah sama anjing aing teh misal ada anak bandel pisan lah gitu ya, kayak goblok banget dan dia teh kasar pisan orangnya gitu ya. Cuma pas ngobrol sama aing aing sebenarnya nggak pengen kayak gini gitu. Misal pas dia cerita ternyata babehnya dulu suka mukilin dia gitu. Wah, anjing kasihan kan ternyata orang kayak gitu tuh anjing. Iya, benar. Jadi apa ya? Si frasenya tuh hurt people hurt. Gimana? Maksudnya gimana? Hurt people hurt. Jadi orang yang tersakiti itu menyakiti. Gitu. Dan kadang aing kasihan sama orang-orang kayak gitu tuh. Gitu lah. Mana juga kan ini dulu waktu SMA kan jago foto. Oke, belok ya. Belok. Nanti topik udah habis kan, banyak banget itu soalnya. Psikologi. Kita balik ke background mana aja. Dulu kan mana jago foto. Apa sekarang masih ini? Yang jago foto gitu dan enggak. Tapi kan manajer dokumentasi. Kebetulan loh ya teman. Tapi
aing ngakuin bagus. Kan aing sering bilang ke mana foto mana bagus. Tapi eta mah gimmick aing teh mari ngomong gitu teh anjing. Enggak. Ini jelek. Maksudnya aing enggak pernah ngerasa aing punya foto yang bagus gitu. Satu-satunya foto yang aing bisa banggain pisan tuh yang pas di BL itu juga fotonya sebenarnya enggak bagus-bagus banget Bagus gitu. itu bagus. Enggak anjing. Commercially bagus. Commercially good. Iya sih. Cuma kayak nggak tahu sih aing dulu nggak pernah ngulik gitu. Aing dulu tuh foto cuma sekedar jepret jadi. Tapi tahu basicnya kan ISO kayak gitu. Iya, ya maksudnya itu mah lama-kelamaan belajar kan. Cuma nggak pernah kayak ngedit tone warna, exposure-nya after apa namanya? Tapi kan itu nggak penting. Sebenarnya nggak penting kan? Ya penting nggak penting lah. Buat sebuah foto, mana yang mengakui warna yang kayak gitu penting nggak? Lumayan sih. Touching. Gimana kebutuhan? Aing lebih suka foto yang raw ya. Kayak mana pernah nggak sih kayak mana jalan-jalan gitu ya? Terus misal ke alam gitu. Terus mana anjing ini keren pisan alam gitu. Aing tuh mulai nggak suka foto ketika aing bisa nikmatin alam itu dibandingkan aing foto alam itu. Karena ketika aing foto anjing fotonya nggak sebagus yang aing lihat. Iya. Gitu lah. Makanya aing kadang nggak suka nih babe aing nih. Tiap kali ada acara apa-apa tuh selalu kayak ngedokumentasiin sesuatu gitu. Aing nggak pengen jadi orang luar yang nge-observe hal itu. Aing pengennya jadi orang yang nikmatin hal itu. Biarinlah nggak begitu ada dokumentasi tentang apa ya event yang terjadi gitu ya. Tapi seenggaknya memori itu tuh ada di kepala aing gitu. Dan itu lebih berharga buat aing. Makanya aing sekarang kalau misalnya ada acara apa-apa udah nggak suka aing kalau disuruh fotoin dong gitu. Kenapa? I just wanna be there in the moment gitu. Kayak aing pengen jadi bagian dalam momen itu gitu, bukan jadi orang yang motoin momen itu. Apa karena mana sering ditawari? Itu iya juga sih, maksudnya sering males. Itu iya sih kadang bikin malas gitu karena kayak ngajak aingnya deh gara-gara aing foto, bukan gara-gara pengen ada aing. Ngerti nggak sih? Tapi kan itu salah satu apa pengakuan dari orang bahwa mana jago foto. Jago foto atau yang bisa foto? Jago foto lah, karena bisa foto kan semua orang juga sebenarnya bisa. Cuman yang level lebih lanjutnya. Karena ngelihatnya kayak yang tadi mana bilang kan mana manajer doku. Ngerti nggak sih? Iya. Bukan karena misal ada foto aing yang mana suka pisan terus mana tunjukin ini foto mana bagus yang ini gitu. Enggak. Belum dapat. Orang bilang ya udah karena aing manajer doku aja gitu. Makanya aing foto-foto teh. Tapi passion nggak mana di fotografi dulu ya. Sekarang? Nggak terlalu. Kenapa? Capek. Capeknya karena mager anjing, mager buat setup kamera dan lain-lain. Bahkan buat turun aja gitu ya. Kadang capek. Aing lebih suka jadi penikmat sekarang aja. Ada beberapa foto yang aing suka tuh anjing yang. Tapi sense of fotografi mana tuh ada? Ya ada. Cuma aing nggak pengen. Kenapa mana nggak mencoba buat? Apa? Nggak mencoba buat apa? Mencoba buat foto gitu. Yang emang benar-benar wah keren nih buat mananya sendiri sama orang lain. Larinya ke ekspektasi lagi kayak obrolan yang pertama gitu. Kadang aing punya ekspektasi tinggi terhadap foto aing, tapi pas foto aing gak mencapai hal itu kayak mager buat jalaninnya lagi gitu. Tapi kan itu harus berulang. Betul, tapi kan saya mager Pak buat berulang. Ini masalah aing sih. Maksudnya buat aing tuh kadang kalau kata Dovir itu aing meremehkan proses. Gitu. Pengennya result tuh. Pengennya vision to results gitu, nggak pernah ada proses. Meskipun ada juga aing nggak pengen proses itu tidak menyenangkan buat aing gitu. Padahal itu proses yang aing perluin tuh gitu. Untuk nyampe ke situ. Dan aing sekarang masih di tahap kabur aing untuk menerima kenyataan itu gitu. Cuma tapi nggak tahu sih 3 hari ke belakang lumayan ya udahlah aing ngadepin aja semua proses yang harus aing lewatin gitu. Nggak tahu proses lain. Apakah ada niatan buat foto? Iya, buat bikin foto gitu, lagi gitu. Atau bikin foto. Main ada sih. Wah, aing keren tuh yang fotografer ketika kabut-kabutan gitu aja. Ya nanti aing interview ada. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi tentang fotografi. Cuma saya keren bisa nih, aing suka bisa saya foto-fotonya. Iya. Ada fotografi juga kan ini. Apa salah satu buat cara mengenali orang dari ekspresi kan bisa. Iya, karena dasarnya gitu fotografi teh. Mana apa ya, fotografi itu nunjukin perspektif mana lah.
Kayak mana dikasih satu objek yang sama tapi dua fotografi yang beda tuh bisa nunjukin dua perspektif yang beda gitu. Dan dua-duanya tuh nunjukin seni dari perspektif mereka masing-masing gitu. Itu sih sebenarnya yang Aing suka dari fotografi itu. Kenapa mana nggak memilih untuk lebih terjun lagi? Walaupun sebagai hobi ya. Kalau selain malas lah, selain mager gitu. Apa yang selain sama itu ekspektasi yang terlalu berlebihan? Sebenarnya nggak ada sih. Cuma itu doang. Itu doang anjing yang nahan Aing tuh. Aing tahu apa yang nahan Aing tapi Aing nggak mau itu berubah gitu kayak. Kan dari tadi mana yang ngomongin tentang apa self mental kayak gitu. Kenapa mana nggak nyembuhin diri sendiri? Kalau tahu konsepnya. Tiap orang gini. Ya lanjut. Gini. Bagus ya pertanyaannya ya. Bagus. Kalau Aing tahu cara ngadepin masalah. Seenggaknya Aing tahu cara Aing buat ngadepin masalah Aing sendiri kan. Iya. Aing ngasih tahu maneh cara ngadepin masalah tuh karena Aing berharap maneh bisa nyelesain masalah itu tuh lebih bagus daripada Aing nyelesain masalah Aing sendiri. Makanya ya tiap orang punya prosesnya masing-masing dan menurut Aing proses Aing tuh kayak gini gitu. Jadi walaupun punya ilmunya tetap susah untuk. Iya lumayan lah. Soalnya gedak gitu lah di hati Aing anjing kayak wah, anjing kiki dewa gitu. Oh. Gitu. Kenapa bisa terjadi kayak gitu? Kan harusnya kalau ada ilmunya lebih dalam lagi gitu maksudnya. Iya sih. Ya tapi simpel lah kayak semua orang bisa ngasih advice tentang percintaan tapi ketika percintaan itu dihadapin sama dia sendiri nggak bisa gitu. Nah ya kayak gitu juga lah. Banyak kan teman-teman kuliah mana yang mengalami hal yang sama gitu. Mereka ada. tahu teori cuman ada nggak bisa ngadepin. Banyak yang kayak gitu. Makanya kan suka dibilang orang psikologi itu berobat jalan. Iya, gitu. berobat jalan Kayak begitu. Terus sekarang karena mana nggak foto lagi, mana ngapain? Kerjain apa? Aing Lebih kemana antusias mana? Nggak tahu sih tapi selama 2021 Aing bener-bener belajar banget tentang marketing. Kenapa ramai marketing? It's an art. Bisa itu kombinasi sih menurut Aing. Dari Aing suka sosial media nih. Waktu Aing mau bikin skripsi Aing tentang adiksi sosial media juga kan. Aing suka teknologi nih. Aing nggak buta teknologi lah gitu. Aing tahu apa yang lagi trending. Aing tahu apa yang orang misal developer lagi bikin tuh apa gitu yang bakal trending nantinya gitu ya. Aing tahu karena Aing belajar psikologi juga. Aing tahu gitu apa yang orang suka, apa orang yang nggak suka gitu ya. Kok yang ini bisa berhasil, yang ini enggak gitu. Ngebaca tren gitu. Ketika Aing suka sama hal-hal kayak gitu, menurut Aing marketing tuh nge-combine semuanya gitu loh. Karena dari konten marketing larinya ke bidang kreatif yang tadi fotografi gitu kan. Terus dari psikologinya Aing pelajarin pasar gitu ya, pasar gitu. Terus dari apa ya, keteknologiannya tuh kan marketing tuh sekarang larinya digital marketing tuh suatu apa ya, step up dari marketing kepada bukan reformasi apa sih? Revolusi industri 4 kan. Kayak gitu. Makanya menurut Aing digital marketing tuh kayak kombinasi dari hal-hal yang Aing suka aja gitu. Makanya Aing sekarang lagi banyak belajar tentang hal itu gitu. Karena itu passion sekarang. Nggak tahu sih dibilang passion atau enggak ya, cuma seneng aja gitu Aing ngerjainnya. Karena kan yang diomongin di awal, karena bisa apa ngulak-ngulik orang ceritanya marketing itu kan. Iya. Ya lumayan menyenangkan ngelakuin hal-hal kayak gitu. Menurut mana di ilmu marketing sudah dapat apa? Sudah sampai mana lah? Yang jelas Aing masih nggak tahu apa-apa. Cuma kan bagus sebenarnya secara teori. Cuma prakteknya kan Aing masih belum punya apa-apa. Tapi yang Aing senang tuh ketika Aing ngobrol misal ada satu brand gitu ya. Terus ketika Aing bahas cara marketing ini teh harusnya kayak gimana. Ngebedah lah gitu ya, nge-breakdown kayak gitu tuh. Orang-orang yang menurut Aing punya pemahaman tentang marketing lebih tinggi daripada Aing bilang apa ya, opini Aing benar gitu. Bahkan ada yang bilang kayak, wah anjing keren gak kepikiran gitu sama Aing gitu. Tapi kan itu cuman oh ya udah ilmunya Aing ngambil gitu. Iya, tapi dari omongan mereka itu tuh jadi afirmasi buat Aing gitu. Kayak oh anjing ternyata Aing gak salah gitu. Cara Aing belajar dan ilmu yang Aing punya tuh apa ya, semata-mata benar aja gitu. Dan itu menyenangkan aja buat Aing gitu. Tapi seneng kalau orang mengafirmasi mana. Oh iya jelas tuh. Mungkin di fotografi mana nggak dapat afirmasi kali. Karena waktu itu kan afirmasi dari fotografi itu likes. Iya nggak sih?
Kan ini saya sudah kasih afirmasi foto Iya kamu tahu. Tapi kan saya nggak pengen terjun ke sana dulu bos. Oh. Iya nggak sih. Maksudnya kalau misalkan belajar marketing kan bisa aja memasarkan foto maneh dengan benar. Iya sih. Tapi salah satu mimpi aing tuh buat bisa keliling Indonesia aja gitu, buat fotoin Foto ya itu yang project yang itu ya. project 34. Itu bakal di Pengen, tapi ketika aing udah bisa sustain dan nggak mikirin duit ya. gitu aja. Itu salah satu yang bagus sih kamera. Gitu. Makanya aing ngeliat fotografi sekarang bukan sesuatu hal yang komersil buat aing mah gitu. Kalau komersil Mana buat memilih aing, mana? Komersial fotografi atau art fotografi? art fotografi jelas. Fotografi. Karena menurut aing itu cerita Nah, kayak mana mau ngasih tahu apa sih dari foto mana gitu. iya. Cuma kan double interpretation. Iya, multiple interpretation malah gitu. Multiple, Kayak ya. tiap orang bakal ngelihat itu beda-beda gitu. Beda-beda. Dan menurut aing itu yang indahnya gitu. Daripada mana yang ngelihat gelas kopi terus cantik. Tapi Udah kan di gitu doang. bidang marketing harus Makanya aing larinya ke marketing kan. Kalau misalnya komersial fotografi, aing nggak mau yang ngerjain fotografinya, tapi aing tahu aing pengen fotonya jadi kayak gimana. fotonya bentuk kayak gini gitu. Nah, Gitu. Jadi ngedirect aja lah gitu. nah. Kayak gitu. Berarti kayaknya mana bakatnya di situ deh. Tahu sih. Maksudnya desire sama gift-nya bertabrakan gitu. Iya, tapi ada anjing temen aing ada yang bilang kayak gitu juga. Dan itu temannya baru aing kenal ini 2 bulan gitu. Ngomong gitu. Ngomong itu kayak bagus juga Mane cenah teh. Mane punya base fotografi dan Mane interestnya ke marketing gitu. Mane bisa nyambungin dua hal itu gitu. Ya jadinya mana bagus gitu kalau misalkan. Jet. Kayak foto di BL juga kan itu emang ya bagus, sebenarnya bagus sumpah. Iya, tapi anjing aing nyesel sih itu korannya enggak aing simpen anjing. Masuk koran ya kan masuk Iya, koran. maksudnya kan orang misalnya jurnalis gitu ya kalau Iya. misalnya artikelnya atau fotonya Iya. dipublish tuh dipajang gitu, di klip gitu, di klip terus dipajang. Iya dipotong gitu ya korannya. Iya. Ya enggak anjing, fuck. Itu salah satu Kesel anjing. achievement SMA bisa. Iya. It's a gift, bro. Iya. Tapi FYI banget itu pertama kali babe aing aing ngerasa punya afirmasi dari babe aing anjing. Oh iya. Karena kan babe aing bukan orang yang vokal tentang perasaannya gitu. Enggak yang ngomong papa sayang sama kamu atau ngomong apa gitu ya. Enggak. Dingin lah at some time gitu. Dan waktu foto itu masuk koran tuh kita bangga pisan gitu anjing. Bangga pisan anjing. Iyalah. Dan aing kayak wow, babe aing bangga. Menurut mana itu mana bakat gak sih? hoki anjing. Enggak, menurut mana itu bakat enggak? Apaan? Foto itu deh. Mana moto? Karena bagus kan sebenarnya. Ini orang afirmasi dari orang bagus. Menurut mana bakat bukan? Nggak tahu sih, pengen sih dibilang bakat iya gitu. Tapi Enggak, menurut mananya aja. iya bakat, tapi sayang sekali bakatnya nggak yang ngasah gitu. Kenapa mana tidak memilih untuk mengasah bakat? Nggak bingung kalau misalnya ditanyanya kenapa enggak mah ya. Cuma yang nggak pengen berkutik di sana. Karena aing ngeliat ada orang yang lebih edan aja gitu. Itu kan bisa dikejar. Iya, kayak gini deh. Aing ngeliat mana itu waktu lulus SMA tuh kayak saingan pisan aja. Kayak anjing ini si Naka karek terjun foto terus edan kieu gitu. Tapi itu bukan bakat. Terus apa? Itu tuh proses. Iya. Itu tuh proses. Iya. Kalau mereka one shoot one ya udah jadi gitu tanpa harus berusaha. Maksudnya nggak banyak usaha gitu. Kalau orang kan bener-bener apa ya nyoba ke jalan kayak gitu. Tapi yang itu nyalahin diri aing banget gitu ketika ngeliat mana bisa kayak gitu dan aing enggak gitu. Dan akhirnya aing daripada nih ya udahlah, guys aya di barudak itu tukang foto si Naka. Gitu loh. Banyak. Mana yang lebih jago? Orang lain lebih jago. Jadi kayak waktu itu aja yang waktu itu kan ketemu sama si Ola, yang si Ola nanya Jack mana foto masih foto juga Masih foto nggak juga gitu. nggak ya? Aing kaget aja kayak orang masih ngeliat Iya, aing mana itu tukang punya foto gitu. punya cap. Kenapa orang-orang bisa nggak begitu? Bukan karena mana dulu manajer Doku dan mana dipilih manajer Doku juga karena ngerti. Nggak tahu sih itu mah nih. Karena waktu itu pilihannya dua aja manajer Doku tuh. Siapa? Aing atau nggak si Asbia. Ya, communication-nya mungkin pas dia sama kedekatan ke barudaknya. Tapi lebih ke aing lebih ngejilat waktu itu Ya, paketnya iya. sih itu. Iya, itu kan skill marketing. Ya, skill networking lah. Marketing branding yourself gitu, branding yourself. Iya sih. Cuma itu lah intinya. Kan kita tapi maksudnya nggak tahu juga kan kalau mana nyoba di fotografi.
Bukannya aing persumannya buat itu. Belum pernah nyoba kan? Iya ya, aing belum pernah nyoba ya. Iya. Buat komersil gitu ya. Buat maksudnya? komersil. Belum pernah sih. Waktu kerja sama mana juga, saya kan pernah kerja sama Jack. Dia tuh bagus banget sebenarnya dalam hal ngedirect. Gimana yang nge-branding aing di video ini gitu maksudnya? Iya, biar orang tahu aja. Ayo Oh, Jack hire lebih- me Zaki Ditama. Tapi udah menit segini, wah, siapa yang nonton? Enggak Ada apa-apa. yang nonton. Ada. Harusnya di depan ya. Hire Jack. Enggak. Ya, tapi Waktu kerja kan bagus man. iya, nggak tahu sih aing lebih suka ngedirect sama nuntun aja gitu. Aing punya visi nih, aing bisa ngedirect orang buat nyampe si visi ini gitu. Makanya aing lebih suka kerja sama orang yang emang bisa ngelihat visi aing juga dan pengen visi itu tercapai juga gitu loh. Dibandingkan kerja sama yang visinya aing punya visi A, saya punya visi B gitu. Akhirnya kan gentrung visi aing gitu. Iya. Sedangkan kalau misalnya ngomongin praktek, mungkin saya punya skill praktek yang lebih dibandingkan aing gitu. Gitu. Kalau dalam foto atau video mana pilih mana? Hmm. Dalam directing mah. Directing kayaknya video deh. Kayaknya video ya. Kenapa? Lebih menarik video. Lebih banyak aspek yang bisa dikerjain video tuh. Mungkin kan Contohnya? kalau foto mah dia still kan kayak ya udah image aja gitu. Kalau video kan banyak aspek banget gitu, kayak lighting aja dari detik 1 sampai 3 tuh bisa berubah. Gitu. Terus cara acting, cara ngomong gitu ya, artikulasi. Terus apa ya? Movement kamera yang kayak gitu. Itu lebih banyak hal yang bisa dikobok-kobok lah. Iya. Lebih asik kan gitu. Ngedirect video tuh. Mau mana? Pengen sih, pengen dulu kan aing mikir anjing kalau aing psikologi gagal gitu ya, terus marketing gagal, nggak, ini sebelum ada marketing ya, sebelum aing memikirkan hal-hal marketing. Pokoknya kalau nggak aing jadi psikolog, jadi HR, aing pengen di dunia kreatif, aing pengen jadi sutradara atau penulis gitu. Gitu. Nah, banyak lah anjing visi-visi aing, kayak aing pengen bikin short film kayak gini, pengen shootnya kayak gini, pengen shootnya kayak gini. Wah, banyak banget anjing yang kayak gitu tuh ya di pikiran aing. Cuma sayangnya nggak pernah kepraktek aja gitu. Gitu. Harus ada orang ya berarti mana? Harus ada orang yang ayo. Gitulah. Itu kan banyak juga kan orang yang kayak gitu, maksudnya pengen jalan cuman susah gitu. Iya. Terus kan mana punya skill untuk mengenali orang. Menurut mana kenapa susah untuk jalan? Untuk mulai? Bagusnya pertanyaannya. Nggak berani, penakut lah, pecundang. karena Tahu anjing. Karena memang iya kan, maksudnya pemberani itu bukan nggak punya ketakutan. Pemberani itu orang yang berani ngadepin rasa takutnya gitu. Ya aing pecundang aja kalau misalnya aing nggak maju-maju karena rasa takut aing gitu. Gitu loh. Cara ngatasinya menurut mana gimana? Kan harusnya orang punya solusinya sendiri kan. Udah punya solusi sebenarnya. Ya. Cuma orang pasti takut untuk jalanin solusi itu. Dan aing kadang masih di fase kayak gitu. Mana tahu solusinya apa? Tahu lah, kadang ngelakuin gitu. Bener sih. Tahu, Apa yang kayak nahannya takut itu? Takut aja gitu. Kadang malas juga ada gitu. Takut Kayak, kan banyak maksudnya. iya, Takut ini kayak takut Terbesar, berhasil, takut nggak berhasil, takut nggak sesuai ekspektasi. Dan aing males kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi gitu. ekspektasi berarti Kadang kan tuh. ada phrase kayak gini, expectation kills. Yes. Dan aing sepakat banget sama frase itu tuh. Tapi nya di otak aing teh ya kayak nih gitu, ekspektasi teh nggak bisa hilang. Haruskah kita lower expectation? Sebenarnya nggak juga sih. Tapi kadang kan yang nyakitin kita tuh ekspektasi kita ya. Iya. Kadang nggak berekspektasi sama sekali tuh menyenangkan. Tapi kita nggak bisa ngebohongin diri kalau misalnya kita nggak punya ekspektasi. Yang bisa kita lakuin tuh kalau misalnya ya udah kita punya ekspektasi kayak gitu, dan nggak apa-apa kalau misalnya hasilnya nggak mencapai ekspektasi itu. Kan dari tadi mah takut untuk ekspektasi yang lain. Aing masih belum bisa nggak apa-apanya. Gitu loh. Aing masih. Berarti itu solusinya ya? Iya, sebenarnya wah, banyaklah hal yang menyangkut ekspektasi itu anjing. Semua aspek dalam hidup nyangkut ekspektasi lah gitu. Nilai punya ekspektasi, kuliah punya ekspektasi, pacaran punya ekspektasi gitu ya. Ekspektasi itu egois atau enggak menurut lu? Karena kan itu cuma ada dalam otak. Ya enggak lah. Setelah keluar jadi harapan. Iya sih. Ekspektasi itu egois kalau misalnya maneh nggak bisa berdamai sama hasilnya.
misal mana expect kayak gini. mana pacaran nih, mana marah gitu, mana berekspektasi pacar mana bisa ngerti gitu. Padahal enggak gitu. Dan ketika mana marah-marah pacar aing tuh nggak bisa ngerti aing gitu. Itu mana egois. Oh. Karena nggak ada jalur komunikasi yang mana lakuin gitu. Ya kalau misalnya mana marah sama pacar mana, kenapa nggak bilang aja mana marah sama pacar mana? Atau kalau misalnya mana nggak mau ngobrol sama pacar mana karena mana marah, bilang aja aing lagi nggak mau ngobrol, kasih aing waktu bentar. Ngobrol aja daripada diem kan. Jangan atuh anjing, beli goblok. Oh. Ya gitu, maksudnya apa itu kan egois kalau untuk marah-marah kayak gitu. Iya emang. Nah, makanya tadi ekspektasi itu juga bisa jadi egois kalau misalnya mana nggak bisa berdamai sama ekspektasi itu. Gitu loh. Apa ya, ekspektasi itu harus fleksibel. Kadang di atas, kadang kalau misalnya ternyata nggak kesampaian ya kebawain aja. Tapi aing susah buat kayak gitu. Semua orang juga susah gitu. Mana selalu di atas nggak? Ekspektasinya. Ya. Iyalah. Kalau nggak terjadi, menyedihkan buat aing gitu. bakal apa mana? Apa ya? Bakal nge-self degrade aing sendiri lah. Gitu. Kayak misal kayak tentang foto gitu ya. Aing berekspektasi pengen gitu ya jadi foto komersial ya. Dimana foto aing itu bisa ngasilin uang gitu. Tapi kalau misalnya nggak kecapai itu aing nge-degrade kayak tadi aja gitu. Aing tuh nggak bisa foto. Ngapain mana bilang aing bisa foto kalau misalnya aing nggak bisa ngasilin apa-apa dari foto aing gitu. Bahkan bukan itu nilai. Sebenarnya kayak ini kan yang tadi yang bilang aing tuh tahu masalahnya apa, cuma kayak susah banget buat aing anjing. Semoga yang nonton kalau sampai sini bisa membantu Jack ya. Saya sudah capek juga ini nanyanya, ngasih taunya. Malah nggak ada yang peduli sama aing. Gitu, Bang. Ntar aing tulis judulnya gitu. Apa? Tidak ada yang peduli kepada Jack. Clickbait banget anjing. Tapi ada film sih itu bagus pisan anjing. Jangan aja udah. Enggak bukan film hantu. Ya, bukan. Aku tahu kamu takut sama film hantu. Tapi ini bukan film hantu, trailer gitu. Tentang Clickbait judulnya tuh. Jadi ada orang yang katanya diculik nih. Tapi pas diselidik tuh ternyata si orang yang diculiknya tuh bisa jadi tersangka juga gitu. Oh. Kayak gitulah. Keren anjing kita. Suka film mana? Iya suka. Pengen bikin film. Pengen banget. Aing suka banget film yang aktingnya kuat. Kayak wah anjing nggak tahu sih, Aing belum pernah nonton teater bener-bener teater banget gitu ya. Kayak di UK atau di New York gitu ya. Yang bener-bener teaternya kuat gitu ya. Tapi Aing suka banget kalau misalnya nonton film yang aktingnya tuh mendalami pisan gitu. Kayak ini deh. Conversation yang di Marriage Story si Scarlett Johansson sama si itu. Adam Driver, scene itu kan wah anjing dari rasanya tuh dari hati pisan gitu, Raw banget ya. raw banget gitu, kayak wow this is powerful banget gitu. Aing tuh suka scene yang kayak gitu, Scene powerful kayak gitu, yang emang emosional gitu, kayak gitu. Kenapa? Karena mana jarang ngerasain. Enggak, bukan. Tapi apa ya, menurut Aing tuh acting sesuatu hal yang nggak gampang gitu. Ya. Tuh. Nah, orang bilang acting tinggal acting aja, enggak anjing. Menurut Aing buat mana bisa ngekspresiin sebuah peran tuh sulit gitu. Sulit bisa aja. Gitulah. Jadi kata-kata terakhir deh buat penonton. Ini kalau misalnya ada yang nonton sampai akhir sini gitu ya. Kayak si Aldo ngasih kata-kata terakhir. Apa kata-kata terakhir? Kata-kata terakhir mana apa tuh? Kalau ini yang kalau mana ngejalanin sesuatu pasti ada uangnya itu. Ya. Edan emang. Kalau cacat banyak omong. Astagfirullah. Nah, kalau kata-kata. Ini kata-kata terakhir berarti kata-kata terakhir. Nah, di perongan anjing si aing dek ngaber kata-kata mutiara wae anjing. Siapa tahu. Nah, tapi tiap orang punya apa ya? Jalur hidupnya masing-masing lah. Punya timeline-nya masing-masing gitu ya. Kadang sering banget kita ngebandingin timeline kita sama timeline orang lain gitu ya. Kayak aing sekarang lagi ngebandingin kenapa aing enggak lulus sedangkan teman-teman aing udah pada lulus gitu. Tapi aing senang punya teman-teman yang bisa bilang kayak enggak usah dipikirin Jack hal-hal kayak gitu mah. Ya. Karena aing tahu gitu ternyata mana nggak bisa ngebandingin diri mana sama orang lain. Mana cuma bisa ngebandingin diri mana sama diri mana sebelumnya. Jangan pernah ngebandingin
rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Iya, iya. Tapi bandingin rumput maneh kemarin tuh kayak gimana. Ah. Itu sih dari aing. Sangat bijak, sangat motivasional. Sudah 1 Amin. jam. Jadi kita udahan aja. Sebenarnya lebih lama guys sih. Iya, emang paling lama ini kayaknya. Terima kasih semuanya. Iya, paling lama. Anjing. Halo, duduk. Ini lagi konten dulu. Mau masuk in frame. Mau masukin frame. Ya Terima udah. kasih semuanya. Dadah. Dadah.